Ini ya, pas jalan ke kebun yang ada gotnya itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang mereka. Kayak ada yang ngikutin gitu. Serak, serak, serak. Ih, suara apa itu, Pak? Ih, nggak tahu, Bu. Coba Bapak lihat ke belakang. Nggak ada apa-apa, Bu. Dan gak lama, bayangan putih itu berubah jadi sosok wanita serem yang melayang di atas pohon. Wajahnya buruk rupa, serem banget dan penuh darah gitu. Pak, itu apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua nih untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum aku membawakan ceritanya nih, seperti biasa aku akan membacakan komentar kalian dulu ya. Terima kasih buat semuanya nih yang udah komentar, yang udah absen nih ya. Terima kasih buat Mbok Emang nih sudah hadir ya dari Bali. Terima kasih juga buat Setio Kuswati dari Jaksel. Makasih ya. Terus ada juga Mama Noval, ada Kak Alif, ada Mas Tobib, ada Kak Hani Bekasi, ada Mama Dut, ada Bu Janti dari Canberra, Australia. Wah, terima kasih dari jauh-jauh sana ya. Terus ada juga Bu Sri Hartini udah hadir, makasih. Ada Weni Sahida, makasih Kak Weni. Ada Kak Yulianti, ada Kak Mega, ada Bu Titin ya, makasih semuanya yang sudah hadir. Makasih banget karena kalian semua itu support ya buat aku sendiri untuk selalu membawakan cerita-cerita untuk kalian semua. Jadi buat kalian juga yang baru hadir, silakan kita kenalan dulu ya, dari mana kotanya dan dengan siapa namanya, biar kita makin kenal gitu, biar makin banyak temen juga gitu kan. Oke deh, sepertinya udah semua ya. Dan seperti yang di judul yang kalian lihat tuh, jadi aku akan membawakan cerita yang seperti itu. Gimana? Udah siap semuanya belum? Oke, kalau sudah, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ada seorang bapak-bapak namanya Pak Suko nih. Dia adalah suami dari Bu Parni ya. Mereka ini jualan bakso nih. Dan Pak Suko ini bilang ke istrinya, "Mah, nanti bantu bapak nyetakin baksonya ya." "Iya Pak, nanti mama yang buat adonan gedenya ya. Bapak aja yang bikin kecil. Mama jijik soalnya kalau yang bikin yang itu." Iya, ya udah. Ini bapak mau eksekusi daging wiruknya dulu ya." "Loh, lah emang bapak udah nyari? Kok cepet banget?" "Bapak udah nemu spot yang bagus mah, jadi tinggal serok doang." "Oh ya udah, sana bapak tetelin dulu tuh daging wiroknya di belakang. Awas jangan sampai ada yang lihat ya Pak." Pak Suko pun mengangguk tuh dan langsung ke belakang rumah kan. Di sana udah ada tempat cucian yang udah dia pagerin pakai tembok asbes tuh, biar gak kelihatan orang di luar. Tanpa sepengetahuan siapapun nih, Pak Suko mulai meneteli daging wirok tuh, atau tikus besar ya kalau kalian gak tahu nih, yang nantinya ini tuh bakal dicampur sama adonan daging buat bakso gitu. Jadi daging wirok itu ya teman-teman ya. Iya memang Pak Suko ini pakai cara yang curang tuh buat dapat hasil lebih banyak nih. Bukan karena nggak mau beli dagingnya buat baksonya, tapi ini adalah syarat yang harus dipenuhin biar dagangannya laris manis. Nah kok bisa sih pakai daging wirok, kok nggak yang lain aja? Makanya dengerin dulu ceritanya nih sampai akhir ya. Nah Pak Suko ini udah 2 tahun nih pakai cara ini tanpa ketahuan siapapun tuh. Di belakang rumah nih ya, dia cekatan banget tuh ngeluarin jeroan sama bulu tikus itu. Abis itu nih dia bawa masuk ke rumah buat langsung digiling tuh. Demi ngejaga rahasia soal daging tikus ini, dia giling sendiri di rumah pakai mesin giling yang dia beli tuh. Walaupun udah kebiasaan nih ya, sebenarnya Pak Suko selalu pengen muntah tiap kali cium bau amisnya itu. Tapi setelah dicampur bubuk dan cairan misterius nih ya, bau amis sama busuk daging wirok itu langsung hilang tuh. Dan sementara itu nih, di ruangan lain nih, Bu Parni juga udah selesai bikin cetakan bakso gede tuh. Karena mereka jualan bakso beranak kan, yang kecil cuma ada beberapa doang. Dia juga udah siapin air panas di dandang buat ngerebus baksonya itu. Bu Parni pun bilang nih, "Pak, udah selesai belum? Ini airnya udah panas." "Iya mah, bentar lagi nih." Nah singkat cerita nih, setelah semuanya siap kan, giliran Pak Suko yang bikin bakso kecil-kecil di dandang yang berbeda. Abis semuanya matang nih, bakso kecil itu dicampur sama telur puyuh sama sambel. Terus dimasukin ke dalam adonan bakso gede, rebus sampai matang tuh kan. Dan mereka ngerjain semua itu malam-malam biar pagi-paginya bisa langsung OTW ke kios. Di rumah itu cuma ada mereka berdua nih, Pak Suko sama Bu Parni. Karena nih anak satu-satunya yang bernama Putri yang dulu masih kelas 4 SD sudah mereka
tumbalkan. Waduh, sadis banget ya sini teman-teman ya. Ya begitulah Pak Suko sama Bu Parni ya, yang tega nuker anaknya demi kekayaan duniawi saja. Oke nih, setelah baksonya matang, malam pun udah larut kan. Mereka simpen dulu tuh baksonya, terus tidur karena udah capek. Besok paginya mereka bangun seperti biasa nih, sarapan, dan jam 7 udah cabut tuh ke lapak berjualan. Berkat sesuatu yang dijalanin sama Pak Suko nih, dagangannya memang selalu laris manis tuh. Mereka dagang ini sampai jam 2 siang aja tuh, dan pasti selalu habis. Biasanya nih abis dagang, Pak Suko langsung cari tikus selokan buat bahan bakso besok tuh. Sementara itu Bu Parni nunggu di rumah, karena Pak Suko udah nemu spot bagus kan. Dia gampang banget tuh ngumpulin tikus-tikus itu dan masukin ke karung. Dan malamnya seperti biasa, mereka racik semua bahan bakso lagi tuh. Setelah Bu Parni ngitung uang hasil dagangan hari itu, dia tidur kan. Tapi Pak Suko ini masih belum ngantuk tuh. Dia milih untuk duduk di teras, melamun sambil mikirin segala yang udah dia tempuh sampai sekarang ini. Dan dia tiba-tiba kayak flashback gitu, inget-inget masa lalunya nih. Oke, kita flashback ke 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Pak Suko ini sama Bu Parni lagi duduk di kiosnya yang sepi banget pembeli saat itu nih dulunya ya. Padahal baksonya udah enak tuh, tapi tetap aja sepi. Kebutuhan makin banyak juga nih, anak udah gede kan. Bu Parni sering ngeluh tuh, dan Pak Suko makin pusing mikirin jalan keluarnya. Dan pada suatu malam nih, selalu ada ribut-ribut di rumah waktu makan malam. Putri sering protes tuh soal lauk yang gitu-gitu aja. Bu Parni pun nyalahin Pak Suko karena cuma bisa ngasih duit yang sedikit, makanya lauknya ya cuma itu-itu aja kan. Pak Suko pun marah nih dan sering ngomelin Putri karena gak bersyukur. Nah, pusing karena mikirin itu semua, Pak Suko milih keluar rumah dan tidur di pos ronda kan, nongkrong bareng teman-temannya. Dan keesokan harinya nih, mereka jualan lagi kayak biasa kan. Tapi ya gitu lagi tuh, dagangannya sepi. Mereka pun pulang cuma bawa uang sedikit. Tapi malam itu nih, tiba-tiba Pak Suko dapat mimpi semacam kayak wangsit gitu. Kalian tahu gak wangsit? Ya cari di Google ya. Dia didatangin kakek-kakek yang nawarin kekayaan nih. Kakek itu minta Pak Suko datang ke suatu lokasi sambil ngajak Bu Parni. Kakek-kakek itu bilang, datanglah ke lokasi desa B, ajak istrimu juga. Nanti di sana kau akan bisa mendapatkan kekayaan. Dengar kata-kata kakek tua di mimpi itu, Pak Suko pun langsung bangun tuh dari tidurnya dengan kaget kan. Dan keesokan harinya nih, karena capek jualan yang selalu sepi, Pak Suko sama Bu Parni pun mutusin buat istirahat. Setelah Putri pergi sekolah nih, Pak Suko langsung ngomel lagi ke Putri karena dia minta uang saku 30.000 tuh. Padahal masih SD di sini nih. Bu Parni juga bingung, buat apa sih uang saku sebanyak itu ya untuk setara anak SD gitu. Karena nggak dikasih uang saku lebih nih, Putri pun berangkat sekolah dengan malas dan bete tuh. Nggak ikhlas banget tuh berangkatnya. Begitu Putri udah pergi nih, Pak Suko cerita soal mimpi anehnya tuh semalam ke Bu Parni kan. Dan Bu Parni malah penasaran juga di sini. Bu, semalam bapak ngimpi kayak dapat wangsit gitu. Ih, serem banget pak. Wangsit apaan? Ya katanya bapak sama ibu disuruh ke desa B yang ada di daerah timur itu bu. Terus katanya di sana kita bisa dapat kekayaan yang kita inginkan. Hah? Jadi gimana pak? Kita mau ke sana beneran? Ya boleh deh bu. Coba aja dulu kan. Siapa tahu beneran bisa kaya. Soalnya ini mimpinya nggak kayak mimpi biasa gitu bu. Ya udah deh pak. Ibu setuju aja. Yang penting ibu pengen kita punya banyak uang. Ya udah bu, kita berangkat sekarang aja ya. Nanti itu Putri dititipin ke tetangga, dikasih uang tuh buat makan. Iya pak. Akhirnya nih, mereka pun berdua pergi buat cari lokasi yang muncul di mimpi Pak Suko itu. Sebelum berangkat nih, Pak Suko pun nitip kunci ke rumah tetangga sekaligus ngasih uang buat Putri makan kan. Karena mungkin mereka bakal pulang telat tuh. Di perjalanan ke desa itu lumayan jauh ya, beda daerah. Mereka naik motor dan setibanya di lokasi nih, mereka mampir ke warung dulu buat nanya-nanya soal orang tua yang namanya Mbah Sukri, yang katanya ada di mimpi Pak Suko. Jadi di mimpi Pak Suko tuh yang kakek-kakek itu namanya Mbah Sukri ya. Setelah Pak Suko nyebutin ciri-cirinya nih ya, pemilik warung pun langsung ngerti tuh dan bilang di mana rumahnya. Setelah sarapan, Pak Suko dan Bu Parni pun langsung cabut naik motor menuju lokasi yang Pak Suko ingat dari mimpinya semalam itu. Pas sampai di desa yang dimaksud, mereka
mereka masih harus bertanya-tanya soal rumahnya Mbah Sukri, karena Pak Suko nggak tahu pasti rumahnya dukun itu di mana. Mereka pun mampir ke warung lagi tuh buat mesen makanan dan es, karena udah siang dan mereka pun lapar kan. Setelah makan nih, mereka pun nanya ke pemilik warung soal alamat yang mereka punya. Saya mau nanya Pak, rumah dukun di desa ini Bapak tahu? Ini alamatnya. Oh, saya tahu. Mari saya antar, jawab dari seorang bapak-bapak di warung yang juga lihat alamatnya tuh. Setelah itu mereka pun langsung diajak ke rumah yang dimaksud oleh bapak-bapak itu nih. Tapi bukan pemilik warung yang nganterin mereka ya. Jadi ada pelanggan lain juga tuh kan. Nah, pas sampai di rumah itu, bapak-bapak yang nganterin langsung pulang setelah nganter mereka. Pintu rumah itu dibuka nih oleh kakek-kakek yang ternyata namanya bener tuh Mbah Sukri. Jadi bisa pas banget gitu ngimpinya. Tok 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 tok. Permisi Mbah. Kriet, pintu pun dibuka nih. Mbah Sukri ketawa kecil tuh lihat Pak Suko, karena dia ternyata udah menduga kalau mereka bakal beneran datang. Kok bisa ya? Sudah kuduga kalian bakal datang ke sini. Ayo masuk, kita ngomongin di dalam saja. Akhirnya nih Pak Suko dan Bu Parni pun masuk ke rumah Mbah Sukri. Di dalam Pak Suko pun langsung nanya, apa bener Mbah Sukri bisa bantu mereka jadi kaya? Mbah Sukri pun kemudian mulai ngejelasin syarat-syaratnya tuh. Dia nyuruh mereka buat numbal salah satu anggota keluarganya demi melariskan dagangan mereka, dan disuruh nyampurin daging tikus ke adonan bakso mereka tuh. Apa bener Mbah bisa bantu kami jadi kaya? Tanya Pak Suko nih. Tentu bisa, tapi ada beberapa syarat yang harus kalian lakuin. Apa itu ya Mbah? Kalian harus siap numbal salah satu anggota keluarga buat melariskan dagangan. Dan kalian juga nanti harus nyampurin daging tikus ke adonan bakso kalian. Tumbal Mbah? Iya, tumbal. Mereka kaget tuh denger itu. Nanti saya kasih bubuk dan minyak buat ngilangin bau tikusnya itu. Setelah itu kita bakal mulai ritual pertama. Terus kalian juga harus puasa 3 hari dan pulang dulu. Baru nanti kalian lanjut ritual bertapa di Sendang Keramat. Gimana? Kalian sanggup? Pak, gimana ini? Kita mau tumbalin siapa? Gimana kalau Putri aja Bu? Dia kan bandel banget tuh. Bapak pusing banget sama dia. Putri ya Pak? Ya udah deh, nggak apa-apa, Ibu setuju. Nanti kan kita bisa bikin anak lagi. Wah, kebangetan banget di sini ya Pak Suki sama Bu Parni nih. Enak banget tuh ngomongnya bisa bikin anak lagi gitu. Jadi ya udah asal tumbalin aja tuh anaknya tuh. Ya ampun. Nah akhirnya mereka pun mutusin nih buat numbal Putri, karena mereka udah capek banget sama sikap bandelnya Putri nih. Gimana? Siapa yang bakal kalian tumbalin? Kita mau numbalin anak satu-satunya kita Mbah. Kalian sudah yakin? Yakin Mbah? Kalau begitu, mari ikut saya. Kita mulai ritual pertama. Mereka pun masuk ke ruangan ritual bareng Mbah Sukri nih. Mbah Sukri mulai merapalkan mantra sambil merem tuh kan. Jari telunjuknya ngerakin di atas asap kemenyan yang menyala tuh. Angin nih tiba-tiba masuk lewat jendela, bikin suasana makin serem aja tuh. Tubuh mereka mulai merinding di sini. Setelah itu, Mbah Sukri ngeluarin jimat berbentuk boneka pocong kecil, diasapin sambil dijami-jami di atas bakaran kemenyan tuh. Pak Suko dan Bu Parni cuma bisa merinding nih lihat semua proses ritual itu. Dan sementara itu nih, kita balik ke Putri ya. Putri nanya nih soal kepergian orang tuanya ke tetangganya yang lagi ada di rumah sambil ngasih makan dia. Soalnya dari pagi Putri nggak tahu tuh Bu Parni sama Pak Suko kemana. Dan siang itu Putri sama tetangganya makan bareng nih dan mereka pun ngobrol. Bapak sama ibu kemana ya Mbak? Oh itu bapak sama ibu kamu ada urusan tuh sama temennya. Urusan apa? Kamu ini banyak nanya Dok. Udah nih dimakan aja. Ya aku kan cuma pengen tahu Mbak. Masa nggak boleh? Mbak juga nggak tahu soalnya. Ya katanya sih ada acara kumpul sama temen-temennya. Obrolan mereka pun berhenti tuh karena mereka lanjut makan masing-masing kan. Dan kita kembali lagi nih ke dukunnya ya. Setelah ritual selesai nih, Mbah Sukri udah siapin bubuk halus warna putih yang dimasukin ke dalam botol kecil. Boneka pocongnya juga udah dibungkus sama kain mori putih yang udah disiapin tuh. Terus dikasih ke Pak Suko sama Bu Parni. Bawa pulang nih bubuknya. Nanti cari tikus wirok.
Olah bareng bakso yang kamu jual, campur daging sapi kayak biasanya, tapi sedikit saja. Bubuk putih ini ditaburin dikit ke adonannya. Baik Mbah, saya ngerti. Bagus. Nih, jimatnya juga bawa pulang ya. Terus kubur di dekat warung. Mereka nerima semua yang dikasih sama Mbak Sukri nih. Terus langsung pulang siang itu juga. Mereka lewat jalan setapak di tengah hutan nih, jalan kaki di sini. Dan beberapa saat kemudian akhirnya sampai di tepi hutan dan lanjut naik motor nih. Mereka ngerti kan harus balik dulu buat jalanin puasa mereka. Sepanjang hari itu karena Putri udah siap mau dijadiin tumbal nih, dia dikasih makan enak nih di sini sebelum nanti dikorbanin. Tapi saat mau ditumbalkan, Putri di rumah sering dapat gangguan yang bikin dia takut dan sering mimpi buruk di sini. Dan pada suatu malam, waktu Putri lagi tidur, dia mimpi ada sebuah istana. Di sana dia ngelihat dirinya dirantai pakai besi dan mukanya pucat banget Putri di sini. Di sini Putri pun gemeteran kan, takut banget. Tiba-tiba dia dikagetin suara langkah kaki gede banget di belakangnya. Betapa kagetnya dia pas noleh ke belakang nih. Ternyata ada sosok tinggi besar yang serem banget. Matanya merah menyala, tatapannya tajam. Putri yang ketakutan langsung tuh lari terbirit-birit keluar dari istana. Begitu dia berhasil keluar, sosok itu masih ngikutin dari belakang. Sampai gak kerasa nih, Putri larinya sampai ke kuburan. Karena panik kan, dia gak lihat ada gundukan dan akhirnya pun dia jatuh tersungkur. Nah, pas Putri ngeliat tulisan di nisan nih, dia ngeliat namanya sendiri di sana. Jadi ada tulisan Putri itu di batu nisannya. Aduh, Putri. Tidak. Bersama dengan itu, Putri pun langsung terbangun dari tidurnya, ngedarin pandangan di sekitar kamarnya itu tuh. Saat itu nih, tiba-tiba dia dikagetin sama bayangan hitam yang melintas masuk ke kamarnya. Dan bayangan itu masuk ke tubuh Putri. Tapi dia gak tahu dan gak terlalu mikirin soal bayangan hitam itu. Karena dia ngerasa haus dan gerah nih, keringat membasi tubuhnya, Putri pun langsung ke dapur. Sesampainya di dapur nih, dia ngambil air minum. Tapi tiba-tiba dia lihat di jendela dapur samping rumahnya nih, ada sosok yang lewat begitu aja tengah malam. Meskipun Putri masih kecil nih, dia cukup pemberani juga loh di sini. Nah, karena penasaran sama sosok yang lewat itu, Putri pun beranjak lihat ke samping rumah. Dia jalan ngendap-ngendap, tapi pas sampai sana udah gak ada apa-apa. Sontak bulu kuduknya langsung merinding di sini. Putri pun memutusin untuk buat balik lagi ke kamar nih. Tapi pas dia jalan menuju ke kamar, tiba-tiba dia dengar suara yang manggil namanya itu. Putri, Putri. Suara itu kedengaran lirih dan serak-serak gimana gitu ya. Putri pun langsung noleh ke belakang tuh. Tapi pas dia noleh, gak ada siapa-siapa. Setelah balik ke kamar, Putri pun ya tidur lagi tuh. Singkat cerita nih, keesokan paginya Putri bangun tidur tapi tiba-tiba demam tinggi nih. Jadi nggak bisa sekolah kan. Bu Parni pun langsung ngompres kening Putri biar demamnya cepet turun. Pagi itu Putri minta bubur ayam nih. Dan Bu Parni langsung nurutin karena sebentar lagi Bu Parni sama Pak Suko gak bakal ketemu lagi sama anak sematawayangnya itu. Dan gak lama kemudian ada penjual bubur ayam lewat kan. Dan Bu Parni pun langsung beli. Setelah buburnya dibeli nih, Bu Parni pun langsung nyuapin Putri. Dan hari itu apapun yang Putri mau selalu diturutin sama mereka berdua. Bu, Putri pengen bakso beranak. Kamu pengen? Ya udah, ibu beliin ya sama bapak. Tapi Putri tunggu bentar ya di rumah. Iya bu, tapi jangan lama-lama ya. Akhirnya nih, siang itu Bu Parni sama Pak Suko langsung pergi ke warung bakso beranak yang ada di dekat pasar, ninggalin Putri sendirian di rumah siang itu. Pas Putri sendirian di rumah nih, tiba-tiba dia dengar ada suara wanita yang nyanyi. Walaupun Pak Suko sama Bu Parni ini belum punya warung bakso ya yang kayak sekarang nih ya, jadi dulunya tuh belum punya nih. Tapi di rumah mereka udah mulai kena teror duluan tuh. Bubuk, minyak, sama boneka pocong yang dikasih sama Mbah Sukri mereka simpen kan. Rencananya nanti mau dipakai kalau udah buka warung bakso. Pas itu nih, Pak Suko sama Bu Parni lagi ngejalanin puasa 3 hari kan. Jadi mereka gak makan sama gak minum. Jadi cuma Putri doang yang makan di rumah nih ceritanya. Tiba-tiba Putri dengar suara perempuan nyanyi. Terus gak lama ada suara ketukan di pintu kamarnya. Tok 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 tok.
Putri awalnya kira itu bapak atau ibunya ya, tapi kok nggak ada yang masuk-masuk nih. Nah, pas Putri lihat, pintu kamarnya kebuka sendiri. Brak! Pintu kamarnya tiba-tiba kebuka sendiri dan nggak ada siapa-siapa di sana. Putri langsung kaget banget di sini. Tapi nggak lama, Bu Parni sama Pak Suko pulang juga nih. Pas itu Bu Parni nyuapin Putri makan bakso dan Putri cerita soal yang dia alamin barusan. Bu, tadi ya Putri dengar ada suara wanita yang nyanyi gitu. Terus Putri juga dengar ada yang ketuk pintu kamar dan tiba-tiba pintunya itu kebuka sendiri. Ah, masa sih, Dok? Kamu kan ini lagi sakit ya, jadi kamu pasti halusinasi itu. Enggak, Bu, Putri beneran dengar tadi. Sudah, ini makan dulu ya. Dihabiskan semuanya ya. Nih baksonya nih. Dan malamnya, Putri yang lagi sendirian di kamar karena dia emang udah biasa tidur sendiri nih kan, tiba-tiba ngeliat ada asap hitam masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu, Pak Suko sama Bu Parni udah tidur nyenyak nih karena besok mereka harus puasa lagi kan. Dan asap hitam itu yang masuk ke kamar Putri tiba-tiba berubah jadi sosok tinggi besar yang serem banget. Putri teriak kenceng banget tuh, tapi orang tuanya nih gak ada yang dengar tuh teriakannya. Sosok itu pelan-pelan berubah nih, matanya merah menyala dan Putri cuma bisa diam kaku ngelihat makhluk itu. Giginya ini nyeringai tajam banget kan, sampai akhirnya Putri nggak kuat lagi dan langsung pingsan. Putri pingsan sampai pagi nih di sini. Dan besoknya ya dia nggak masuk sekolah karena tubuhnya masih lemas banget tuh, mukanya pucat pasi. Hari itu Pak Suko sama Bu Parni masih puasa kan, dan siangnya mereka rencana buat pergi ke rumah Mbah Sukri karena ada ritual lagi. Putri yang lagi sakit malah dititipin sama tetangga nih, karena orang tuanya ini pergi berdua naik motor ya. Dan beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Mbah Sukri. Dan di sana Mbah Sukri nyuruh mereka istirahat dulu tuh, karena mereka lagi puasa. Mbah Sukri bilang nanti buka puasanya disiapin sama dia kan. Terus nanti malam bakal ada ritual pertapaan kedua nih. Kalian istirahat saja dulu, tidur ya, karena kalian masih puasa. Nanti kita akan lanjutin ritual yang kedua. Baik Mbah. Pak Suko sama Bu Parni pun akhirnya tidur di kamar tamu rumahnya Mbah Sukri nih. Dan 3 hari kemudian ya ritual dimulai tuh, dan Putri ditumbalin hari itu juga. Malamnya Pak Suko sama Bu Parni disuruh makan dan minum dulu, karena nanti mereka harus ritual di sendang keramat. Ini dimakan dulu ya seadanya. Makasih ya Mbah. Mereka ini sebenarnya malas makan makanan yang dikasih sama Mbah Sukri tuh, karena mereka pengen makan nasi ya. Tapi saat itu cuma dikasih singkong rebus, pisang sama air putih. Ya udah, akhirnya mereka ya makan juga karena udah lapar banget dan lemes tuh kan. Setelah selesai makan nih, mereka ngobrol sama Mbah Sukri. Mbah Sukri cuma ngasih tahu lokasi sendangnya, tapi dia nggak bisa nganterin ke sana. Kalian bisa bertapa nanti di sendang keramat. Kalian harus ritual berdua di sana. Tempatnya ada di tengah hutan, lewat belakang rumah ini. Nanti kalian kuberikan sesajen dan kemenyan, dan juga mantra yang harus kalian hafalkan. Iya Mbah, saya akan lakuin itu. Tapi kamu harus bayar jasa dulu, 2 juta. 2 juta ya Mbah? Gimana Mbah? Udah ya udah nih Mbah uangnya. Kalau begitu kita lakukan ritualnya dulu berdua. Setelah udah diceritakan sama Mbah Sukri nih, Pak Suko bayar jasa Mbah Sukri dan mereka pun segera masuk ke ruang ritual di dalam rumah Mbah Sukri. Di ruang ritual itu udah ada sesajen sama kemenyan. Mbah Sukri langsung nyalain kemenyannya tuh dan mulai merapalkan mantra dengan mulut komat kamit. Ritual itu dilakuin buat ngebuka gerbang komunikasi biar Pak Suko sama Bu Parni bisa berhubungan dengan sosok penunggu sendang. Pak Suko lihat ada asap tebal masuk ke dalam ruangan ritual dan asap itu berhenti di samping Mbah Sukri. Pak Suko nggak bisa lihat jelas siapa sosok di balik asap itu, tapi dia ngelihat Mbah Sukri lagi ngobrol sama sosok itu pakai bahasa Jawa kuno. Gak lama kemudian asap hitam itu hilang dengan sendirinya. Setelah itu Mbah Sukri nyuruh Pak Suko sama Bu Parni buat langsung pergi ke sendang, dan dia ngasih beberapa sesajen kemenyan buat dibawa tuh. Ini sekarang kalian pergi ke sendang dan bawa itu sesajen serta kemenyannya. Iya Mbah,
Baik, jadi nih, pas abis itu Pak Suko sama Bu Parni langsung gas pakai motor mereka buat ke Sendang. Perjalanan mereka lumayan jauh ya, dan jalannya lumayan bebatuan gitu. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di Sendang. Singkat ceritanya nih ya, setelah sampai di dekat Sendang tuh, Pak Suko parkirin motornya di warung terdekat. Terus mereka berdua lanjut jalan kaki ke hutan buat cari lokasi Sendangnya. Jalannya ini setapak ya, ya serem gitulah. Untung mereka bawa senter di sini karena ini malam hari. Setelah beberapa lama jalan kaki nih, akhirnya mereka nemu juga Sendangnya. Mereka langsung naruh sesajen yang udah dikasih sama Mbak Sukri, terus nyalain kemenyannya. Asapnya mulai ngepul nih, hembusan angin makin bikin suasana jadi menyeramkan di sini. Pak Suko mulai tuh pertapaannya di situ. Keadaan di sini benar-benar sepi banget. Ya namanya juga di tengah hutan ya, hanya mereka berdua aja nih. Cuma ada cahaya dari senter yang mereka bawa tuh. Pas dia mulai baca mantra sambil bertapa nih, tiba-tiba ada angin kencang yang kena mereka tuh, bikin bulu kuduk mereka berdiri. Selama pertapaan itu mereka terus-terusan diganggu sama hal-hal aneh. Ya gimana enggak ya, Sendangnya emang keramat dan gelap banget. Apalagi mereka lagi ngelakuin ritual yang ya nyeleneh gitu ya. Banyak gangguan yang datang tuh, bikin mereka makin ketakutan. Di tengah-tengah pertapaan nih, tiba-tiba mereka ngerasa ada angin kencang lagi tuh, plus bau busuk yang nyengat kayak bangkai tikus gitu. Gak lama kemudian mereka dikejutkan sama suara ketawa perempuan yang ngeri banget, bikin mereka langsung ketakutan tuh. Badan gemeteran, keringat dingin. Dan pas dilihat-lihat nih, ternyata ada sosok yang wah kacau banget. Wajahnya hancur, berdarah-darah, pakai baju putih yang lusuh, rambutnya ini acak-acakan gak pernah samponan. Tapi Pak Suko tetap fokus tuh baca mantranya. Setelah beberapa saat, suara tawa itu tiba-tiba hilang gitu aja nih. Gak tahu kemana tuh. Tapi belum selesai, mereka dengar lagi suara langkah kaki yang berat banget. Jelas kedengaran tuh di tanah. Buk, 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 gitulah kira-kira bunyinya. Tubuh mereka ini berasa sampai kayak goyang-goyang gitu ya, kayak ada gempa bumi gitu. Ternyata yang datang ini sosok tinggi gede banget. Baunya busuk parah sih. Dan badannya ini hitam lebat gitu. Mereka ini benar-benar keringetan dingin di sana, gemeteran, ketakutan, wah parah pokoknya. Tapi ya, sosok itu tiba-tiba hilang gitu aja, ninggalin asap hitam dan bau busuk yang bikin tambah pengen muntah. Setelah nunggu agak lama, tiba-tiba dari Sendang muncul gemercik air nih. Terus nampaklah sosok tikus gede banget tuh. Tikus itu nanya nih, apa yang mereka pengenin setelah pertapaannya. Apa yang kalian harapkan setelah melakukan pertapaan ini? Tanya sosok tikus itu ya. Dengan rasa takut nih, Pak Suko bilang dia pengen usahanya laris manis biar bisa jadi kaya raya. Saya mau melakukan penglarisan supaya usaha saya laris manis dan bisa kaya raya. Kalau begitu, silakan kau ambil pasir yang ada di dalam Sendang. Lalu nanti pasir itu kau taburkan di deban yang akan dijadikan usaha. Nanti semua daganganmu itu akan laris manis. Ya baik. Satu lagi, nanti jangan lupa kalian untuk selalu menjalani ritualnya setiap malam Jumat. Sediakan ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya. Baik, saya paham Tuan. Awas saja, kalau kamu sampai lalai tidak melakukan ritualnya, kalian yang akan menanggung resikonya sendiri. Sekarang pulanglah. Akhirnya mereka pun pulang bawa kresek hitam berisi pasir dari Sendang tuh. Mereka buru-buru jalan kaki nih pulang, lewat jalan setapak di tengah hutan yang gelap banget. Di tengah perjalanan pulang nih, mereka masih terus aja diganggu tuh. Ada suara langkah kaki nyeret di belakang mereka. Bunyinya itu kayak srek 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 gitu karena berdesakan dengan daun-daun kering gitu ya. Mereka langsung kaget tuh dengar suara itu. Sampai akhirnya mereka nengok ke belakang buat cek apa yang terjadi. Tapi ternyata di situ nggak ada apa-apa. Merinding abis nih. Tapi mereka tetap lanjut jalan kan. Dan gak lama ada bayangan putih yang sekilas melintas di depan mereka. Tapi ya gitu, gak ada apa-apa, cuma bayangan putih doang. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat penitipan motor. Abis ngambil motor, mereka langsung gas ngebut balik ke rumah. Sampai di rumah nih, ternyata Putri sudah tewas. Dan hari itu juga langsung dimakamkan tuh.
Biar gak ketahuan nih, Pak Suko sama Bu Parni tetap pura-pura sedih di depan para pelayat. Dan singkatnya nih, hari-hari berlalu. Pak Suko sama Bu Parni mulai ngejalanin perintah Mbah Sukri. Mereka nyari tikus dan ngegilingnya sendiri. Awalnya cuma pakai blender biasa gitu ya. Setelah dicampur minyak sama bubuk dari Mbah Sukri, baunya memang hilang nih. Dan akhirnya bakso itu jadi. Dan mereka pun rencanain jualan besoknya. Kiosnya udah nyewa kios nih ceritanya nih ya. Gerobaknya udah ada di tempat, tinggal disiapin bahan-bahannya aja tuh. Dan malam hari tiba, sekitar jam 12 malam, mereka ngecek tetangga udah pada tidur atau belum nih. Kalau pintu-pintu udah ketutup dan lampu mati artinya aman. Setelah ngerasa aman, Pak Suko sama Bu Parni langsung cabut ke warung mereka tuh. Sampai di sana mereka tetap waspada kan, takut nih ada yang lihat. Pak Suko langsung mulai gali tanah di samping warung tuh. Sementara Bu Parni ngawasin sekitar. Pas tanahnya udah tergali nih, Pak Suko ngubur buhul boneka pocong di situ. Duh, Pak, udah belum, Pak? Udah, Bu. Ayo pulang. Pak, jangan langsung pulang dulu. Kita kan harus cari tikus. Iya ya, tapi kita mau cari tikus di mana ya, Bu? Ya, kita cari di got-got aja lah, Pak. Oh, iya ya, Bu. Ya udah ayo, Bu, cepet. Mereka pun akhirnya nyari tikus di goto. Dan entah tuh gimana caranya ya, dapat tikusnya ini gampang banget. Tikusnya langsung ditangkap dan dimasukin ke karung yang ternyata Bu Parni udah siapin dari rumah. Dan setelah dapat tikus nih, mereka pun langsung balik ke rumah. Pagi-pagi buta, sebelum subuh nih, Pak Suko sama Bu Parni udah bangun. Mereka harus rebus tikus itu dan misahin dagingnya. Tidur mereka ini cuma 3 jam aja nih ya teman-teman. Tapi karena semangat banget tuh, ya nggak kerasa ngantuk kan. Mereka juga nggak lupa nyampurin daging sapi sedikit aja tuh. Terus ditaburin bubuk putih dari Mbah Sukri. Dan ketika agak siangan sedikit nih, semuanya udah matang tuh kan. Mereka pun siap-siap ke kios warung bakso dan buka lebih awal dari biasanya. Pagi itu baru aja buka warungan, udah ada yang membeli nih. Pak Suko sama Bu Parni seneng banget kan. Mereka sambut pembeli dengan ramah. Tapi aneh ya, bakso dari daging tikus itu nggak bau amis nih. Untungnya pembelinya makan di tempat tuh dan nggak dibawa pulang. Semua orang lebih suka makan di tempat nih. Katanya lebih enak dan suasananya beda. Dan jam 2 siang baksonya udah ludes tuh, habis nggak tersisa. Mereka pun seneng banget tuh, langsung beres-beres buat pulang. Ada satu pembeli nih yang datang tapi kurang beruntung karena baksonya udah habis tuh. Pak, beli baksonya 2 porsi ya. Aduh, maaf Bu, baksonya udah habis. Besok lagi ya. Ya udah deh Pak. Terima kasih ya. Dan orang itu pun akhirnya pulang lagi kan. Nah, si istrinya nih bilang, tuh kan Pak, banyak yang suka. Kalau gini terus, kita bisa cepet kaya. Iya Bu, bener. Gak sia-sia kita ngejalanin ritual segala macem. Iya Pak. Aduh, senengnya. Malamnya nih, mereka kembali nyari tikus di got-goto. Tapi kali ini pas lagi nyari, mereka ngalamin sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Kenapa coba? Ini ya, pas jalan ke kebun yang ada gotnya itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang mereka. Kayak ada yang ngikutin gitu. Serak, serak, serak. Suara apa itu Pak? Gak tahu Bu, coba Bapak lihat ke belakang. Nggak ada apa-apa Bu. Mereka pun akhirnya lanjut jalan lagi kan. Tapi tiba-tiba ada bayangan putih yang melintas. Mereka langsung kaget. Hembusan angin kenceng tuh, bikin bulu kuduk makin berdiri semua. Dan gak lama bayangan putih itu berubah jadi sosok wanita serem yang melayang di atas pohon. Wajahnya buluk rupa, serem banget dan penuh darah gitu. Pak, itu apa Pak? Mereka pun teriak bareng tuh Pak Suko sama Bu Parni ya. Mereka langsung kabur tuh, lari terbirit-birit. Gak jadi nyari tikus kan. Mereka lari ke arah lain tuh karena takut. Nafasnya ngos-ngosan, jantungnya udah kenceng banget kan. Keringat dingin ngalir terus tuh. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah-rumah warga. Untungnya udah larut malam ya. Semua rumah tuh udah gelap. Orang-orang ya udah pada tidur mungkin ya. Mereka pun lanjut nyari tikus tuh di got depan rumah warga desa sebelah. Setelah beberapa saat, mereka pun dapat juga tuh tikusnya. Lalu segera pulang deh ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Parni langsung cabut ke kamar mandi buat cuci kaki sama tangan. Soalnya udah kotor dan berdebu kan. Pas lagi di dalam kamar mandi nih, tiba-tiba Bu Parni kaget dengar suara cewek ketawa ngikik di belakang kamar mandi. Tepatnya di kebun belakang rumahnya.
Karena penasaran nih, Bu Parni abis selesai bersih-bersih, dia langsung pergi ke belakang rumah buat ngecek kan. Pas dia lihat ke belakang rumah, dia shock banget ngelihat sosok cewek berdiri ngebelakangin dia. Jadi ceweknya itu hadapnya ke sana gitu. Jadi punggungnya itu ngadepnya ke Bu Parni ini gitu kan. Rambutnya ini acak-acakan banget tuh, panjang kayak orang nggak pernah keramas gitu. Dan bajunya ini penuh dengan darah. Tubuh Bu Parni langsung kaku, nggak bisa gerakin tuh. Mulutnya juga terasa kayak dikunci. Dan beberapa detik kemudian sosok itu noleh ke arah dia dengan muka yang muka yang serem banget. Sontak dong dia langsung ambruk tuh, pingsan lihat sosok itu. Bruk. Dan pas itu nih, Pak Suko yang lagi mau ke kamar mandi dari depan kaget dong lihat istrinya udah terkapar di lantai. Sontak Pak Suko pun langsung bawa Bu Parni masuk ke kamar dan direbahin tuh. Pak Suko buru-buru ngolesin minyak angin kayu putih ke hidung Bu Parni biar dia sadar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Bu Parni pun sadar. Pak Suko langsung ke dapur buat bikinin teh hangat tuh. Tapi pas di dapur, Pak Suko dikejutkan sama suara ketukan dari lemari dapurnya. Duk, duk, duk. Akhirnya Pak Suko pun ngecek ke dalam lemari itu. Takutnya ada tikus atau mungkin tikus yang tadi dia cari itu lepas ya. Tapi pas dicek nih, ternyata nggak ada apa-apa. Pak Suko juga langsung ngecek tikus yang ada di dalam kandang besi. Masih utuh, nggak ada yang lepas. Dan setelah itu pun dia lanjut bikin teh hangat kan. Tapi tiba-tiba aja Pak Suko nyium bau busuk yang nyeruak masuk ke hidungnya tuh. Baunya kayak bangkai tikus gitu. Kalian pernah nyium bangkai tikus nggak? Nah seperti itu. Bikin Pak Suko nggak kuat tuh dan nutup hidungnya. Tapi dia nggak terlalu mikirin bau itulah ya. Dan langsung balik ke kamar buat ngasih teh hangat ke Bu Parni. Ini Bu, diminum dulu ya biar ibu lebih tenang. Makasih ya Pak. Bu Parni pun langsung nenggak segelas teh hangat yang udah dibikinin Pak Suko ya. Bu, tadi ibu kenapa kok bisa pingsan? Itu Pak, tadi di belakang rumah ibu dengar ada suara cewek ketawa Pak. Terus karena ibu penasaran ya ibu lihat, ternyata ada kuntilanak Pak. Hah? Masa sih Bu? Ibu berhalusinasi kali. Ih beneran Pak. Tadi ibu lihatnya kayak yang di kebun tadi yang ngikutin kita ke rumah. Wah di sini nih seketika Pak Suko pun ikutan merinding tuh kan. Dan besoknya nih bener aja dagangannya laku keras. Dan Pak Suko sama Bu Parni makin yakin sama jalan yang mereka ambil tuh. Mereka bahkan coba beralih ke bakso beranak. Dan hasilnya tetap sama, laris manis. Dan sejak itulah mereka mulai merangkak jadi orang kaya dan gak mau nyewa orang buat kerja di tempat mereka. Semuanya di handle sendiri ya. Dan singkat ceritanya nih, keesokan paginya Pak Suko dan Bu Parni seperti biasa udah siap-siap buat berangkat ke kios baksonya. Sesamanya di kios, mereka pun langsung nata semua perlengkapan baksonya di gerobak. Dan pagi itu suasana warung baksonya Pak Suko dan Bu Parni rame banget nih. Bikin mereka kewalahan tuh ngelayanin para pembeli. Ada satu ibu-ibu yang baru datang bareng anaknya nih. Kayaknya nih anaknya tuh kelihatan takut banget lihat ke atas warung baksonya. Warung baksonya Pak Suko dan Bu Parni ya. Jadi telunjuk anak kecil itu nunjuk ke atas atap warung Pak Suko sambil nangis teriak ketakutan. Bu, ayo pulang Bu. Loh kok pulang? Katanya mau makan bakso. Enggak Bu, enggak jadi. Ayo Bu pulang, aku takut. Itu Bu, itu ada tikus raksasa sama ada mbak-mbak mukanya serem. Hah? Kamu ini ngomong apa sih nak? Udah Bu, ayo pulang Bu, pulang. Ya udah yuk pulang yuk. Akhirnya ibu dan anak itu pun pulang tuh karena anaknya rewel nangis ketakutan. Dan siang harinya nih, warungnya makin ramai kan, sampai memadati kiosnya. Sampai ada yang gak kebagian tempat dan makan di halaman kios. Salah satu pembeli yang lagi nyata bakso nih tiba-tiba kebelet tipis tuh dan dia izin Pak Suko buat ke toilet. Untungnya di belakang kios udah ada toilet buat para pembeli kan. Pak, maaf, ada toilet nggak? Saya mau buang air kecil. Oh iya mbak, ada itu di belakang. Permisi ya pak. Iya silakan. Nah pas mbak pembeli lagi buang air kecil nih, dia kaget denger ada suara cewek ketawa ngikik tuh. Tapi dia nggak terlalu mikirin tuh, dikiranya kan suara pembeli yang lain tuh yang lagi ngobrol dan ketawa-ketawa. Tapi abis itu dia merinding karena ada angin yang masuk lewat celah ventilasi toilet. Dia langsung tuh buru-buru nyelesain buang air kecilnya. Krek, pintu pun dibuka nih. Pas mbak itu keluar dari toilet, dia kaget banget lihat ada sosok perempuan dengan kepala tikus yang serem banget tuh. Dan baunya ini busuk dan amis, berdiri tepat di depan pintu toilet. Sontak mbak itu langsung teriak ketakutan.
Semua orang yang ada di dalam kios dengar teriakan dari belakang kios tuh. Mereka semua langsung kaget dan pada lari ke belakang kan, ninggalin bakso yang lagi dimakan. Mereka semua kaget ngeliat mbak itu pingsan di depan toilet. Setelah itu dia langsung dibawa ke depan kios dan coba buat disadarin kan. Bu Parni nih nyiapin teh anget buat mbak pembeli yang udah sadar itu. Ini mbak, diminum dulu ya biar tenang. Makasih ya bu. Nah setelah agak mendingan nih, dia pun langsung pulang tuh. Dan satu persatu pembeli juga udah pada pulang. Tapi mbak tadi nggak cerita tuh apa yang sebenarnya terjadi. Nah kita kembali lagi ke masa sekarang nih. Jadi tadi tuh flashback ya, masih flashback dan ini masa sekarang. Oke, paham kan? Pak Suko pun tersadar dari tidurnya gara-gara suara guntur yang tiba-tiba menggelegar tuh. Hujan pun turun deras nih, tapi dia malah lanjut tidur lagi tuh. Dan singkat cerita, berhari-hari setelah itu, tiba-tiba di jalanan sekitar lapak Pak Suko ada pengajian. Para jamaah pada rame tuh memenuhi jalanan kan. Pas acara sholawat dan doa berlangsung, kesialan menimpa mereka berdua. Pak Suko dan Bu Parni malah ngerasa kepanasan dan anehnya mereka berdua kesurupan tuh. Sontak nih, para jamaah di sekitar lapak Pak Suko sama beberapa pembeli yang lagi makan di situ pada terkejut kan. Ada pihak Banser yang lagi jaga keamanan di sana. Coba-coba nyadarin Pak Suko sama Bu Parni kan, tapi mereka masih ada meraung kesakitan tuh. Akhirnya mereka dibawa ke rumah, ninggalin dagangan yang masih buka itu. Tapi para pembeli yang masih ada di kios dan beberapa jumlah yang nonton di situ jadi terkejut kan. Pas tiba-tiba nyium bau aneh banget. Ternyata bau itu berasal dari dandang bakso. Mereka buka dandangnya tuh kan dan kaget banget. Soalnya dandangnya tiba-tiba daging baksonya berubah warna dan ada potongan bangkai tikus di situ. Ternyata efek penglarisan yang dilakukan oleh Pak Suko dan Bu Parni sirna karena ada doa bersama di pengajian itu. Selawat yang dikumandangkan bikin semuanya langsung muntah-muntah dan pada kabur ninggalin kios Pak Suko. Dan sejak itulah rumor cepat tersebar dan pelanggan Pak Suko dan Bu Parni pada ngilang tuh. Beberapa hari setelah itu Pak Suko dan Bu Parni malah jatuh sakit dan menderita gatal-gatal. Mereka juga sering dapat hinaan dari warga setelah kecurangan mereka terbongkar kan. Teror pun mulai mengusik rumah mereka nih. Bahkan anaknya sendiri pun di sini gentayangan ya. Dan kini pun mereka bangkrut dan diasingkan dari warga. Dan sekarang pun mereka menderita penyakit yang aneh gitu dan menjijikan ya. Jadi di sini pesan-pesannya teman-teman, syukuri apa yang kita miliki dan kita dapat ya. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin nih. Memang pahit, usaha itu memang pedes ya, sakit ya, tapi tetaplah berusaha ya. Jangan sampai tergoda nih buat ngelakuin hal yang menyekutukan Allah dan bikin perjanjian dengan iblis atau jin ya, sejenisnya gitulah. Makanya di sini kita harus cari rezeki yang halal, jangan takut ada pesaing ya, karena rezeki setiap orang itu udah diatur. Ya terus berikhtiar dan berusaha ya, pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Semoga sukses semuanya, capai cita-cita kalian. Oke, cerita pun tamat nih teman-teman. Terima kasih banget nih ya buat kalian yang sudah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir ya. Dan mohon maaf banget ya karena masih ada banyak kekurangan aku dalam membawakan cerita ini. Ya semoga kedepannya biar lebih baik lagi ya. Yang terpenting support dari kalian semua itu akan membawa aku biar lebih baik lagi ya. Jadi aku juga terima kritik dan saran dari kalian semua. Jadi tulis aja di kolom komentar ya, biar nanti kedepannya pembawaannya lebih baik lagi dan kalian juga akan nyaman dengan konten ini gitu. Oke, gimana nih buat yang suka ceritanya? Jangan lupa untuk klik like-nya dong dan juga share ke teman-teman kalian ya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dong. Masa iya nonton doang gak di subscribe? Dan juga nyalakan loncengnya ya, biar ketika aku upload video baru, aku upload cerita baru, kalian langsung nonton nih, gak ketinggalan gitu. Oke, sepertinya ini durasinya udah lama banget dan waktunya untuk pamit ya. Seperti biasa kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di video berikutnya dengan cerita yang baru lagi nih. Terima kasih semuanya. Aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.